Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang sedia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan berita yang luar biasa. Mengapa? Kalau saudara mengikuti jalan Tuhan, maka jalan saudara sempurna. Langkah-langkah hidup saudara sekalian Tuhan akan atur sedemikian rupa sehingga saudara akan sampai kepada tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saudara. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk para pemirsa, berikan kesempatan kepada mereka untuk mengerti firman Tuhan dan mengerti betapa beruntungnya kalau mereka sudah mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 18 ayat 31. Mazmur 18 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Saudara pemirsa, ada 3 hal penting yang harus kita pahami bila kita memutuskan untuk mengikut Yesus. Yang pertama ialah kalau kita mengikut Yesus, kata salah satu firman Tuhan dari Yesaya pasal 45 2 dan 3, Tuhan akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi. Maksudnya ialah bila engkau berjalan di belakang Yesus, maka jalanmu memang sempurna, sudah diratakan oleh Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan ini adalah ikutlah Yesus, maka jalan yang aman dan nyaman akan engkau tempuh.
Loh, ini berita yang lain ini. Bukan, saya sedang menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan konteks ini. Nanti di seputar Paskah saya akan menyampaikan, saudara akan melewati jalan yang berbatu tajam, berduri dan berpaku. Jadi ingat, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan bahasa firman Tuhan ini. Saya ulang lagi sekali lagi. Adapun Allah jalannya sempurna. Ya, kalau jalannya sempurna berarti apa? Dia tidak berbelok-belok, jalannya lurus, aman dan nyaman. Itu yang harus kita pahami nomor satu. Ketika engkau memutuskan untuk mengikut Yesus, maka ingat ini baik-baik. Saudara sedang menempuh jalan yang sempurna. Mengapa? Kalau Yesus di depan saudara, Alkitab tadi katakan dalam Yesaya 45 2 dan 3, itu gunung dia ratakan. Ya. Saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan untuk mendahului, semacam forerunner, ya, untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang, Yohanes Pembaptis sudah berbicara tentang luruskan jalan yang berbelok, diluruskan yang berlekak-lekuk, diratakan, kata firman Tuhan. Itu apalagi kalau bukan jalan yang engkau tempuh bersama dengan Yesus, di belakang Yesus itu adalah jalan yang sempurna. Loh, bagaimana kalau kita mengalami masalah? Masalah tadi sudah saya katakan, masalah itu seperti gunung-gunung. Kalau sudah kena PHK misalnya, atau sekarang dalam situasi yang sulit sekarang itu seperti pintu tertutup. Jangan lupa, tidak ada masalah yang permanen. Tidak ada persoalan yang permanen. Yang permanen ialah di atas segala-galanya ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara. Itu yang harus saudara ingat. Berjalan di belakang Yesus, jalan saudara pasti aman. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Apa katanya? Janji Tuhan adalah murni. Janji tentang apa? Tentang perjalanan hidup saudara sekalian. Itu konteks firman Tuhan ini. Janji Tuhan adalah murni. Murni artinya tidak tercampur, seperti emas yang 24 karat. Oh, saudara pemirsa, engkau beruntung punya janji-janji Tuhan. Nomor satu janji Tuhan apa? Kejadian pasal 3 ayat 15. Janji keselamatan yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kedua janji apa? Janji kalau saudara mau keluar dari kegelapan ke penerangan yang ajaib, engkau akan diberkati dan menjadi berkat. Kejadian pasal 12 ayat 2. Dan janji apa lagi? Janji kalau engkau mengikut Yesus tadi, saya sudah katakan, maka Tuhan akan meratakan jalan hidup saudara sekalian. Itu namanya janji Tuhan. Karena itu peganglah janji Tuhan. Di gereja kami saya membuatkan 200-an lebih sesuai dengan jumlah anggota jemaat kami. Itu ayat-ayat firman Tuhan yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, yang saya rasa menjadi berkat untuk saya buat dalam bentuk slip Alkitab yang dilaminating supaya tahan air. Dan setiap akhir tahun kami menyaksikan betapa janji Tuhan itu benar-benar digenapi. Loh, kalau belum bagaimana? Jangan bayangkan belum, saudara sekalian. Bayangkan bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Katakan amin. Jadi itu yang kita harus pegang teguh dalam hidup kita. Janji Tuhan itu murni, bersih, tidak tercampur, tidak terkontaminasi oleh janji manusia. Percayalah, kalau sudah berharap pada janji manusia, walaupun itu anak kandungmu sendiri, walaupun itu ayah kandungmu sendiri,
engkau akan kecewa. Karena manusia mudah berubah-ubah. Tetapi satu yang tidak bisa berubah, kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, siapa? Yesus Kristus tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan lagi amin. Ya, mari kita belajar percaya. Janji Tuhan memang murni. Apa? Yang ketiga, saudara sekalian, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Apa gunanya perisai? Supaya ketika ada anak panah berapi pada masa itu, anak panah berapi dari si jahat, perisai itu mengamankan hidup saudara sekalian. Sudah tidak akan terbakar hidup saudara sekalian. Kalau sudah dilindungi oleh apa tadi? Janji-janji Tuhan, oleh firman Tuhan. Oleh karena itu perbanyaklah menghafal firman Tuhan, meresap firman Tuhan, sehingga ketika ada pencobaan datang, saudara menang mengatasinya, karena dengan iman dan dengan apa? Janji-janji Tuhan yang engkau pegang, maka engkau akan melewati semua pencobaan itu dengan kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Tolong supaya kami semua yang sudah percaya kepada Yesus, yang mengatakan diri kami mengikut Yesus, kami bisa berjalan di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan, di tengah badai sekalipun, kami dapat berjalan dengan tersenyum. Oleh karena Tuhan Yesus menjamin kami, kalau kami berjalan di belakang Yesus, hidup kami aman, dan jalan Tuhan adalah sempurna, janji Tuhan adalah murni, dan janji-janji Tuhan, firman Allah menjadi perisai bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.